Selamat sore pemirsa, Presisi Utama kembali hadir untuk Anda. Selama 1 jam ke depan, kami juga telah menyiapkan sejumlah informasi terkini. Bersama saya Bribda Josyunika, kita lihat dulu 3 berita utama sore ini. Wakapolri melakukan monitoring pengamanan aksi unjuk rasa di sejumlah titik di Jakarta melalui Command Center Polri. Poluan Polres Kebumen menggelar bakti sosial di Panti Asuhan Yatim dan Duafa Muhammadiyah Kebumen. Untuk mewujudkan program 1 hari 1 kebaikan, Satlantas Polres Barito Timur melakukan aksi kepedulian sosial. Ya pemirsa, untuk mencegah pelajar ikut terlibat dalam aksi unjuk rasa, Polsek Ciputat Timur bersama TNI mengamankan sejumlah remaja di Stasiun Sudimara, Tangerang Selatan. Mereka diduga akan berangkat ke Jakarta untuk mengikuti aksi di gedung DPR RI. Polsek Ciputat Timur bersama Koramil Ciputat melakukan patroli objek vital dan mendapati sekelompok remaja di Stasiun Sudimara. Dari hasil pemeriksaan, mereka diduga akan menuju Jakarta untuk mengikuti aksi unjuk rasa. Sebanyak 6 orang pelajar dan remaja berhasil diamankan dengan latar belakang sebagai pelajar SMA, SMK hingga swasta. Mereka selanjutnya didata di Polsek Ciputat Timur. Dalam kegiatan ini, petugas juga mengamankan 6 unit telepon genggam sebagai barang bukti untuk keperluan penyidikan lanjutan. Langkah cepat ini merupakan upaya untuk mencegah pelajar turut terlibat dalam aksi demonstrasi yang dinilai berisiko untuk keamanan para pelajar. Polres Tangerang Selatan menegaskan komitmen untuk terus menjaga situasi Kamtibmas yang kondusif, serta mengimbau para orang tua untuk mengawasi anak-anaknya agar tidak mudah terprovokasi untuk turut aksi. Pemirsa, dalam upaya menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat, Polsek melakukan bersama unit patroli motor atau Patmor Satuan Samapta Polres Kutai Barat menggelar patroli gabungan skala besar. Kegiatan ini difokuskan untuk mengantisipasi aksi pencurian pada jam-jam rawan di wilayah hukum Polsek Melak. Dipimpin oleh Kepala Sentra Pelayanan Kepolisian Kalsium Polsek Melak, Aibtu Samyana, patroli gabungan ini menyasar ke area permukiman padat penduduk, termasuk di Kelurahan Melak, Ulu, dan Komplek Perumahan Muhammadiyah. Kapolsek Melak AKP Gatot Siswanto selaku penanggung jawab kegiatan menyatakan bahwa patroli gabungan ini merupakan wujud nyata kehadiran polisi di tengah masyarakat untuk memberikan rasa aman dan nyaman. Kolaborasi antara personel Polsek Melak dan tim Patmor Sat Samapta Polres Kubar adalah bentuk memperkuat pengawasan di titik-titik yang dianggap rawan, dengan tujuan menekan potensi tindak kejahatan, khususnya pencurian serta gangguan Kamtibmas lainnya. Kegiatan diawali dengan apel kesiapan di Mako Polsek Melak. Dalam arahannya, Aibtu Samyana menekankan pentingnya pendekatan yang humanis dan proaktif. Tim gabungan kemudian bergerak menyisir permukiman warga dan selama patroli, petugas menemukan beberapa sepeda motor yang terparkir di depan rumah dalam kondisi stang yang tidak terkunci. Petugas pun langsung menemui pemiliknya dan memberikan imbauan persuasif untuk selalu waspada dengan mengunci kendaraan demi mencegah aksi curanmor. Selain itu, tim juga mendapati sekelompok pemuda yang masih berkumpul hingga larut malam. Dengan pendekatan yang humanis, petugas mengimbau mereka untuk tidak membuat keributan yang dapat mengganggu waktu istirahat warga dan menyarankan untuk segera kembali ke rumah masing-masing.
Dari Humas Polres Kutai Barat, Polda Kalimantan Timur melaporkan untuk Polri TV. Pemirsa, Satreskrim Polresta Banda Aceh amankan 7 kubik kayu ilegal. Kayu ilegal tersebut diamankan dari tersangka Idris yang tidak dapat menunjukkan dokumen sah dalam mengangkut kayu meudang balu atau sejenis rimba campuran. Idris, 61 tahun, warga Kecamatan Seulimum, Kabupaten Aceh Besar, kini terpaksa berurusan dengan polisi atas kasus pengangkutan 7,77 kubik kayu ilegal. Ia tertangkap polisi di seputaran Jalan Gampong Data Makmur, Kecamatan Blang Bintang, Kabupaten Aceh Besar saat mengemudikan truk coklat miliknya. Dalam pemeriksaan petugas, Idris tak dapat menunjukkan dokumen sah dalam mengangkut kayu mengdam balu atau jenis rimba campuran itu, sehingga ia pun diamankan ke Polresta Banda Aceh untuk diperiksa lebih lanjut. Menurut Kasat Reskrim Polresta Banda Aceh, AKP Dona Briyadi, tersangka Idris diamankan bersama seorang rekannya yakni Fakri Zamzam. Mereka baru saja membeli kayu dari lelaki bernama Sudirman. Kayu seharga 800.000 akan dibawa ke kilang untuk diolah menjadi lembaran papan. Kemudian dijual ke Panglong sekitar Banda Aceh seharga 2,5 juta per kubik. Kini Idris pun menjadi tersangka dalam kasus ini, sementara Fakri Zamzam dijadikan saksi. Lantaran dalam hasil pemeriksaan diketahui bahwa ia tidak terlibat dalam pengangkutan kayu, hanya diajak untuk menemani Idris. Selain itu, pihak kepolisian juga masih memburu keberadaan sekaligus menyelidiki Sudirman yang menjual kayu-kayu tersebut untuk mengetahui secara pasti dari mana asal kayu ini diperoleh. Tersangka dijerat pasal 88 ayat 1 huruf A junto pasal 16 UU RI nomor 18 tahun 2013 tentang pencegahan dan pemberantasan perusakan hutan, sebagaimana telah diubah dengan UU RI nomor 6 tahun 2023 tentang penetapan Perpu nomor 2 tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi undang-undang. Dari Humas Polresta Banda Aceh melaporkan untuk Polri TV. Ya pemirsa, kami akan segera kembali usai jeda berikut ini.